Selamat datang teman-teman, kembali lagi di channel Andi Darmawan bersama saya Andi Darmawan. Oke, kita lanjut dari video sebelumnya, masih seputar rotation matrix. Rotation matrixnya cuman kali ini yang 3 dimensi. Kita masuk ke part 2. Part 2 ini seperti yang part 2-nya rotation matrix 2 dimensi. Kita akan mencoba mengimplementasikan formula-formula persamaan-persamaan yang sudah kita turunkan di video sebelumnya. Video sebelumnya nanti bisa lihat linknya di deskripsi di bawah, yaitu rotation matrix 3 dimensi part 1. Dan di sini kita akan mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman Python. Python atau Python? Serasi sama aja. Dan informasi menggunakan bahasa pemrograman Python tidak akan melukai Anda, karena di sini tidak ada ular yang akan mendekati Anda. Ini hanya bahasa pemrograman. Terus kenapa namanya Python? Bisa dicari di Google atau di Wikipedia atau dimanapun. Kenapa alasan nama bahasanya Python? Itu clue-nya ada hubungannya dengan nama acara di televisi. Oke, kita tidak akan berlama-lama membahas soal Python. Kita akan kembali ke bagaimana mengimplementasikannya. Sebelum kita mencoba contoh-contoh kasus yang memanfaatkan rotation matrix 3 dimensi menggunakan Python, kita akan sekedar refresh lagi dengan yang sudah kita turunkan kemarin menggunakan papan tulis ya. Di sini kita menggunakan Python Jupyter Notebook. Ini sudah saya tulis lagi. Di sini persamaan untuk yang rotasi roll, sehingga rotation matrixnya dengan simbol R V ini adalah ini. Terus ini yang untuk rotation pitch, persamaannya ini. Dan ini adalah matriks rotasi pitch-nya. Terus ini untuk yang yaw, dan ini matriks rotasi yaw-nya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke contoh soal, karena saya yakin teman-teman sudah jelas ini kemarin di video sebelumnya. Jika teman-teman masih ada masalah dengan penggunaan bahasa Python, akan saya sertakan juga di deskripsi link rekan saya yang buat channel seputar tutorial Python. Oke, kita sekarang masuk ke contoh pertama. Diketahui posisi awalnya x, y, z-nya 1, 1, 1, koordinatnya 1 di sumbu x, 1 di sumbu y, 1 di sumbu z. Dia akan berputar. Ini ingat, ini logo V, otomatis dia akan berputar mengelilingi sumbu x. Dengan kata lain, dia mengalami rotasi roll sebesar 30 derajat. Bagaimana posisi akhirnya? Wah, ini ada sedikit, saya perbagi sedikit. Ini kurang satu tanda tanyanya. Oke. Ya. Terus isi selanjutnya gimana? Nah, ini caranya. Jika teman-teman sudah melihat video sebelumnya, maka listing coding ini sangat terlihat familiar dan gampang sekali jika teman-teman sudah mengerti video sebelumnya. Jika belum, saya sarankan lihat dulu video sebelumnya, karena saya mungkin tidak akan lebih detail lagi menjelaskannya, karena ini hanya turunan dari listing program yang sebelumnya. Jadi tolong dicek lagi video sebelumnya di link bawah jika yang masih belum menguasai. Jika teman-teman sudah menguasai, kita lihat yang contoh untuk 3 dimensi ini. Seperti video sebelumnya, kita butuh NumPy, library NumPy untuk operasi. Kita aliaskan S sebagai NP, soalnya kalau ngetik NumPy itu panjang, jadi kita buat NP lebih pendek. Boleh nggak mas kalau N doang? Ya boleh sih, tapi itu tidak akan dimengerti orang N itu apa. Jadi lebih bagus kita pakai sesuatu yang bisa diingat, yaitu NP. Dan NP ini sendiri adalah alias dari NumPy yang sudah disepakati standar level internasional ya. Jadi kita pakai NP aja. Terus nilai awal, posisi awal x, y, z adalah 1, 1, 1. Ini kita susun menjadi matriks kolom atau matriks 3 kali 1 sebagai posisi awal P objek. Terus kita print, ini printnya 1, 1, 1. Oke. Terus kita ubah V-nya. Ingat, seperti yang sebelumnya, Python mengolah trigonometri, khususnya library NumPy ini mengolah dengan menggunakan
satuan radian, bukan derajat. Jadi kita ubah dulu dari 30 derajat menjadi bentuk radian, sekitar setengah kalau nggak salah. Oke, setengah benar. Terus kemudian kita masukkan ini persamaan ini tadi. Bukan persamaan, matriks rotasi ini. Matriks rotasi ini kita masukkan. Jadi ini bentuknya. Terus sama seperti video sebelumnya, kita dotkan dengan posisi awal hingga menghasilkan P2 atau posisi akhir. Ini untuk menghasilkan posisi akhir, untuk memperoleh posisi akhir. Terus kemudian akhirnya lalu posisi akhirnya setelah berotasi, seperti yang kita ketahui bahwa jika dia mengelilingi sumbu X, maka posisi di sumbu X tidak berubah. Sebelumnya 1 tetap 1, kemudian menjadi 0,3 untuk di sumbu Y, posisi sumbu Y, dan posisi sumbu Z-nya 1,3. Oke, ini yang untuk mengelilingi sumbu X. Bagaimana teman-teman? Gampang kan? Jika teman-teman sudah menguasai video sebelumnya, maka video ini terlihat sangat-sangat gampang sekali. Sekali lagi, ini gampang. Oke, selanjutnya kita ke ini. Ke mana? Ke contoh 2. Contoh 2 ini mengelilingi sumbu Y. Kok tahu? Karena ini simbolnya theta. Theta itu adalah rotasi pitch. Rotasi pitch mengelilingi sumbu Y. Besarnya sama. Saya buat sama 30 derajat biar teman-teman bisa melihat perubahan perbedaannya dengan derajat yang sama, tapi notasinya beda. Ini sama seperti atas. Yang beda cuma di rotasinya ini. Rotasinya kita menggunakan materi rotasi dari pitch yang ini. Ya. Kita menggunakan materi rotasi pitch yang ini. Jadi kita masukkan di sini. Terus kemudian materi rotasi pitch ini kita kalikan, kita perkalian matriks dengan posisi awal P dan menghasilkan P2 atau P akhir, yaitu ini 1,366, 1 dan 0,36. Bisa dilihat bahwa posisi Y-nya tidak berubah, yang berubah posisi X dan Z. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, terakhir, yaitu mengelilingi sumbu Z. Ini contoh ketiga. Tahu dari mana mengelilingi sumbu Z? Karena ini menggunakan simbol psi atau rotasi yaw. Otomatis dia akan mengelilingi sumbu Z sebesar berapa? 30 derajat juga. Oh ya, ini juga belum saya, ini salah, ini harusnya ada 3. Oke, itu tandanya yang di atas juga saya lupa mengganti ya. Ini harusnya 3. Oke, ini ada 3 juga, masukannya ada 3. Terus ini kita lakukan seperti yang rotasi pitch dan roll. Bedanya adalah yang yaw adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya di bagian materi rotasinya. Materi rotasinya kita ini menggunakan materi rotasi yang ini. Ya, ini kita pasang di sini. Mana tadi? Nih. Kemudian materi rotasi itu akan kita perkalian matriskan dengan posisi awal, sehingga diperolehlah posisi akhir P2-nya dengan nilai seperti ini. Oke. Bagaimana teman-teman? Gampang. Gampang. Masalahnya adalah rotation matrix ini jika terjadi perputaran lebih dari 1 putaran berurutan atau sekuensial, itu bagaimana cara menentukan matriks rotasinya? Kita kalikan dengan menggunakan istilah transformasi rotasi. Seperti apa aturannya? Nah, ini aturannya. Jadi jika misalkan ya, kita cari objek, ini apa teman-teman? Ini adalah flash disk. Saya tidak akan membahas mereknya apa karena saya tidak dibayar, tidak di endorse sama pemilik merek USB ini, flash disk ini. Flash disk. Nah, ini flash disk ini, misalkan ini kita anggap bagian konektor USB-nya nih bagian depan.
tutupnya ini adalah bagian belakang, tulisan 32 GB ini bagian atas, dan tulisan apa ini, buatan Filipina ini bagian bawah. Kanan kirinya ya, kanan yang ada lubang untuk cantelan pen ya, mungkin kalung kali ya. Dan yang ini yang polos adalah sebelah kiri. Maka jika misalkan dia berputar mengelilingi sumbu X, awalnya seperti ini, terus dia mengelilingi sumbu Y, dan ini X ya, terus Y kayak gini, dan kemudian dia Z seperti ini. Nah, jika seperti itu, terus bagaimana menentukan matrik rotasinya? Kita kalikan. Tapi mengkalikannya ada caranya, tidak langsung serta-merta roll pitch jauh kita katikan, tidak. Tapi rotasi paling terakhir kita taruh paling depan seperti ini. Ya. Rotasi tadi kan jauh ya. Jauh itu terakhir ya. Tapi kita taruh paling depan. Kemudian rotasi yang selanjutnya dan yang paling pertama kali tadi yang ngelilingi sumbu X itu kita taruh paling belakang. Jangan terbalik urutannya. Jika terbalik, nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke? Bisa nanti posisinya berubah. Tidak seperti ketika kita mempraktekkan dengan waktu kita hitung, itu kok bisa beda hasilnya, tandanya urutannya terbalik. Jadi jangan sampai urutan transformasi rotasi ini tertukar. Oke? Nah, ini kita coba bikin fungsinya menggunakan Python. Kenapa kita buat fungsi? Biar bisa dipanggil berkali-kali. Karena bisa saja satu objek seperti flash di sini tadi itu berputar mengelilingi sumbu X 2 kali, misalkan sumbu X, terus sumbu Y, terus sumbu X lagi. Itu kita tidak perlu memanggil matriksnya lagi, kita cukup memanggil fungsinya. Ini kita menggunakan def. Ya, ini fungsinya. Def rot pi ini adalah untuk rotasi roll, rot theta untuk rotasi pitch, rot psi untuk rotasi yaw. Dengan parameter masing-masing adalah sudut putarnya, P angle, theta angle, dan psi angle. Yang isinya sebenarnya adalah rotation matrixnya. Ya, juga ada konversi dari derajat ke radian. Oke, dari sini kita mencoba untuk membuat rotasi matriks ya. Misalkan kita ingin butuh rotasi metrik hanya 30 derajat nih, satu aja, kita bisa menggunakan print aja yang lebih simple. Rot pi 30, maka ini adalah rotasi matriksnya untuk dia mengelilingi sumbu X sebesar 30 derajat. Selanjutnya ini yang mengelilingi sumbu pitch sebesar 30 derajat, dan ini mengelilingi sumbu Z. Kan ini Y pitch atau Y, ini mengelilingi sumbu Z atau gerak yaw sebesar 30 derajat. Nah, yang contoh ini di sini kita menggunakan library linear algebra multidot. Multidot ini untuk melaksanakan perkalian matriks menggunakan library NumPy di Python untuk lebih dari 2 matriks. Ini kita menggunakan 3. Kalau yang sebelumnya kita pakai dot ya, karena cuma 2. Ini 3 kita menggunakan multidot. Ini gampang sekali, tinggal dibuat urutan aja, psi dulu, theta dulu, dan v. Karena psi adalah yaw adalah yang terakhir, theta selanjutnya, dan yang pertama kali adalah v atau roll, sehingga urutannya seperti ini. Dan kebetulan ini saya buat misalkan masing-masing 30 derajat. Bisa nggak misalkan masing-masing nilai angkanya bisa beda? Bisa, misalkan dia awalnya berputar mengelilingi sumbu sebesar 10 derajat, dan dilanjutkan sebesar 20 derajat, dan diakhiri dengan sebesar 30 derajat. Kita bisa lihat hasilnya, akan keluar matriks rotasinya. Oke teman-teman, gampang sekali, sangat simpel. Sekali lagi, jangan terbalik ketika membuat susunan untuk urut-urutan rotasi 3 dimensinya. Oke, saya yakin teman-teman menguasai. Cuman memang untuk bisa memahami bagian ini, saya sarankan, sangat-sangat sarankan, pahami dulu video sebelumnya. Dan jika teman-teman belum bisa Python, silakan belajar Python dulu.
terserah menggunakan IDE atau menggunakan development program development apapun, terserah. Dan nanti saya akan masukkan link deskripsi rekan saya yang membuat tutorial Python. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Masih seputar tentang rotasi, tapi bukan rotation matrix. Oh iya, sebentar. Sebelum kita membahas tentang video berikutnya, rotation matrix punya satu kelemahan yang nanti bisa ditangani oleh metode berikutnya di video berikutnya. Kelemahannya itu adalah gimbal lock. Apa tuh gimbal lock? Silakan teman-teman bisa cari dulu di Google, bisa cari di YouTube juga, nanti ada penjelasannya. Kita akan menjelaskannya nanti di video berikutnya sambil membahas tentang topik berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Klik like jika suka dan dislike jika tidak suka. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.